Galaunya para ulama. Bedanya galaunya ulama salaf dengan galaunya anak zaman sekarang ialah manifestasinya. Ulama zaman dulu bisa galau juga, tapi galaunya produktif dan bisa menghasilkan kemaslahatan umat. Bahkan galau mereka kita rasakan manfaatnya sampai saat sekarang ini. Satu, galaunya Al-Muzani. Imam Al-Muzani wafat 264 Hijriah pernah mengalami galau ketika mendapati apa yang ditulis oleh gurunya Imam Syafi'i 204 Hijriah dalam kitab dan Al-Hujjah hanya berisi riwayat-riwayat beliau dalam masalah fiqih. Galau jika mazhab gurunya serta ilmunya hilang tidak sampai anak turunan. Al-Muzani muda kemudian menuliskan ringkasan dari apa yang ia dapat dari Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah kitab. Di kemudian hari kitab itu dikenal dengan sebutan Mukhtasar Al-Muzani. Kata Mukhtasar ini sebenarnya bermakna ringkasan namun menjadi istimewa karena di dalamnya ada sistemasi bab-bab fikih yang enak dan mudah dipahami. Anak, Pak. Sini tangannya, sini tangannya. Sini baguskan dulu. Tak boleh. Pakai celana. Pakai celana. Ini celananya. Sini celana. Pakai celana. Sel mau kemana nih? Mau jalan. Jalan kemana? Sini kakinya. Tahan. Gini apa dulu? Besar betul badan dah. Sendal dia tak tahu dong. Seandainya Muzani tidak galau ketika itu, boleh jadi kita tidak berkesempatan mendapati kitab-kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i. Ternyata kitab Al-Mukhtasar karya Al-Muzani itu menjadi kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Dua, galaunya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari 276 Hijriah juga galau tatkala melihat kondisi pemikiran di masanya yang dipenuhi dengan syubhat-syubhat terhadap hadis Nabi Muhammad. Kalangan pendukung paham rasionalis menuduh bahwa syariat Islam itu tidak jelas dan saling bertabrakan. Hal itu lantaran banyak terdapat riwayat hadis Nabi yang kandungannya berselisih dengan hadis lainnya. Akhirnya umat Islam goyah dan menjadi ragu dengan syubhat tersebut. Itu yang menjadikan beliau menulis kitab Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Tujuannya tentu saja untuk menjawab semua syubhat tersebut dan memberikan pemahaman kepada umat atas beberapa hadis yang memang secara zahir artinya saling bersinggungan. Galaunya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm Al-Andalusi 567 Hijriah. 567 Hijriah juga galau berat karena semua murid dan sahabat Imam Abu Daud Az-Zahiri 270 Hijriah tidak meneruskan ilmu beliau. Takut kalau mazhab Zahiri itu hilang dan tidak dikenal oleh umat di masa selanjutnya, itu yang membuat Imam Ibnu Hazm menulis kitab Al-Muhalla sebagai salah satu referensi fikih mazhab Zahiri yang jumlahnya belasan jilid. Bukan cuma itu, beliau juga menulis kitab usul fiqih dalam mazhab Az-Zahiri yaitu Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Galaunya Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Di masa modern sekarang kita juga punya contoh ulama yang kegalauannya memberikan manfaat. Salah satu ialah Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti 2013 Masehi wafat. Lepas dari kontroversi dalam masalah politik internal Suriah, yang jelas saat itu beliau melihat geliat kelompok yang mengaku berpegang pada Quran dan hadis murni. Tapi dengan pongah dan sombong mereka menginjak-injak tradisi ulama empat mazhab dan mengatakan bahwa bermazhab itu dilarang. Bahkan mengatakan keempat imam itu salah jalur dalam berijtihad. Sudah jelas beliau galau sekali. Karena galaunya itu semua, beliau akhirnya menulis kitab untuk membela keempat mazhab fiqih dan meluruskan pandangannya soal kembali kepada Quran dan Sunnah. Karyanya itu kemudian kita kenal dengan Al-Ala Madzahibiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syariah. Galaunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Begitu juga yang dilakukan oleh seorang Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau merasa galau melihat banyak anak muda berani mengkafirkan saudaranya yang muslim hanya karena menganut sistem demokrasi di mayoritas negara muslim. Maka beliau pun menulis kitab berjudul Fiqhud Daulah. Di dalamnya beliau banyak menjelaskan bagaimana konsep negara Islam sesuai syariah.